Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membagikan kisah nyata seorang hamba Allah di akhir zaman terkait dengan ilmu syariat, tarekat, hakikat yang pastinya berujung kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. Kisah yang saya bagikan ini lebih saya tonjolkan tentang hakikatnya, yaitu tentang kebenaran yang hakiki yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beri tema menyuruh tanpa menyuruh, tapi terbukti tersuruh. Untuk memahami maknanya, saya langsung ceritakan bagaimana kisah seorang hamba Allah yang sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan saya kenal di medsos. Di medsos dia berada di grup Ma'rifat, melihat postingan saya, lalu dia tertarik. Akhirnya kita saling mengenal satu sama lain dan bercakap-cakaplah by phone. Kemudian Fulan menceritakan tentang istrinya yang mengeluh ketika mendapatkan suatu musibah, ketika sudah diberi nasihat tapi tetap saja, sedangkan anaknya bandel, ketika dinasihati sulit untuk mengikuti saran dari Fulan sebagai bapaknya. Kemudian saya berikan saran, masukan kepada Fulan tersebut. Sebenarnya lisan orang tua terhadap anak, terhadap istri, itu tidak akan berdampak apa-apa, kecuali Allah mengizinkan berdampak. Nah, ini ilmu hakikatnya. Jadi ketika kita orang tua sebagai bapak misalkan ingin menasihati anak tentang kebaikan, istri juga tentang kebaikan. Kalau si bapak atau kepala rumah tangga itu belum bertakwa kepada Allah, belum mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah dengan cara yang benar, dengan tarekat yang benar, dengan niat yang benar, maka peluangnya tipis untuk bisa lisan kita nih merubah keadaan istri maupun anak kita. Sudah banyak kejadian orang yang seringkali menasihatkan anak istrinya ternyata masih aja gak mau dinasihati. Nah, kalau misalkan kita sebagai bapak belum dikategorikan bertakwa dari sudut pandang Allah, maka akan terjadilah firman Allah di dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai dunia, layanilah siapa yang taat kepadaku dan perbudaklah siapa yang mencintaimu." Maknanya, dunia yang disebut hadis ini adalah apapun yang bisa menjauhkan kepada Allah, apapun yang bisa melalaikan dari dia beribadah kepada Allah. Misalkan suami memiliki anak, memiliki istri, ketika anak di istrinya dan istrinya itu dicintai dengan hawa nafsunya, yaitu tidak memperlakukan istri dan anaknya sesuai dengan syariat atau peraturan Allah, maka di situ bisa dikatakan istri dan anaknya itu bisa menjadi dunia bagi si suami. Bisa melalaikan suami. Si istri suka boros-boros, beli barang mewah, dibiarkan oleh suaminya karena cinta kepada istrinya. Anak yang bandel suka main petasan, dibiarkan sama bapaknya karena sayang sama anaknya semata. Nah, itu disebut anak dan istri bisa menjadi dunia. Berbeda ketika seorang suami itu mencintai istri dan anak karena Allah. Maknanya
memperlakukan istri dan anak sesuai syariat atau peraturan Allah. Nah, di dalam diskusi Allah memerintahkan kepada dunia itu, layanilah siapa yang taat kepadaku dan perbudaklah siapa yang mencintaimu. Dunia diperintah oleh Allah untuk memudahkan siapa saja yang taat kepada Allah dan mempersulit siapa saja yang mencintai dunia itu. Maka ketika suami tidak memperlakukan istri dan anaknya sesuai syariat atau peraturan Allah, maka istri dan anaknya itu bisa menyulitkan suaminya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin rumah tangga. Ketika dinasihati, sulit. Ketika suka mengeluh, dianjurkan untuk tidak mengeluh karena itu adalah perbuatan dosa. Karena apa? Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, banyak manusia binasa karena keluh kesahnya, karena dunia. Jadi manusia itu banyak azab berlipat-lipat karena keluh kesahnya. Karena apa? Karena hal itu sesuai sabda Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Ibnu Majah. Barang siapa ridho, maka baginya keridhaan. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Di dalam hadis riwayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa tidak ridho atas apa yang kutimpakan, maka keluarlah dari kolong langitku dan carilah Tuhan selain aku. Jadi Allah itu murka kepada orang yang suka mengeluh. Itu artinya pada hakikatnya tidak suka terhadap keputusan Allah. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu terjadi karena izin Allah. Ada hikmah-hikmah yang tersembunyi pada semua ketetapannya. Kalau orang tidak ridho, suka mengeluh, maka Allah mengusirnya, mengancamnya untuk keluar dari buminya Allah dan disuruh cari Tuhan yang lebih baik daripada Allah. Tentunya tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika si fulan ini saya berikan saran untuk apa? Perbaiki diri dulu dengan bertakwa, dengan cara yang benar. Karena fulan juga menceritakan ketika ada barang-barang di rumahnya yang rusak, dia tuh mengeluh juga. Nah, disitulah gimana istri itu tidak mengeluh karena suaminya pun suka mengeluh. Akhirnya fulan ketawa. Nah, maka saya anjurkan untuk apa? Sholat 5 waktu tetap dijaga. Fulan menyatakan bahwa dia bolong-bolong karena apa? Biasanya kecapean kerja. Nah, itu bagaimana cara ngatur antara kerja dan sholatnya. Yang kedua, amalan sunnah memperbanyak sholawat. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Akhirnya dilakukan oleh fulan, diusahakan setiap hari minimal setengah jam sekali majelis, sekali duduk dalam keadaan wudhu menghadap kiblat. Belum sampai 40 hari, akhirnya apa? Mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi-mimpi yang baik yang nantinya akan saya lanjutkan pada video yang lain. Nah, pada video yang sekarang saya akan sebutkan kemudahan fulan ketika sudah menjaga sholat 5 waktu dan bersungguh-sungguh bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah Ta'ala anjurkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Akhirnya istrinya itu ketika diberi nasihat mudah luluh dan ingin ikutan bersolawat seperti yang dilakukan suaminya tanpa disuruh untuk solawat, istrinya sendiri ingin. Itu Allah sudah menggerakkan hati si istri untuk melakukan solawat, membaca solawat seperti suaminya. Dan anaknya ketika si suami ini pergi ke masjid, anaknya tidak disuruh, langsung ingin ikut sampai-sampai baju koko si anak ketika belum kering pun mau dipakai. Nah, itulah makna menyuruh tanpa menyuruh. Artinya tidak menyuruh secara langsung kepada orang-orangnya, tapi dengan modal ketaatan kepada Allah, akhirnya Allah sendiri yang mengubah dengan kekuasaannya, menggerakkan hati-hati hamba-hambanya, si istri dan si anak ikut mudah mengikuti apa kebaikan-kebaikan yang dilakukan suaminya. Nah, itulah makna menyuruh tanpa menyuruh tapi terbukti tersuruh. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.